Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab wa innahu ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'malun. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang mengantarkan kita hidup sehat dan diberikan berbagai kenikmatan, kemudahan, dan kelapangan, sehingga pada hari ini kita mengambil kesempatan untuk bersama-sama kita berada di channel TV Jabal Qubis. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa semangat ukhuwah Islamiyah dan penambahan pengetahuan kita bersama dalam membaca situasi dan kondisi yang akan kita jalani. Mudah-mudahan di hari-hari ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang kami muliakan, Al-Mukarramun, Ustadzina wa Mursidina, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama memasuki, tidak ada lama lagi kita akan memasuki suatu bulan yang dimuliakan Allah, yang di dalamnya adalah kewajiban menjalankan ibadah puasa, yaitu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Menjadi suatu pertanyaan, bahkan selalu dilemparkan kepada saya sebagai tim Hisab Ru'yah Majelis Ulama Sumatera Utara, dan juga saya sebagai ketua tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama RI Pusat. Selalu orang bertanya, bagaimana nanti Ramadan 1445 Hijriah? Apa ada potensi perbedaan? Atau kapan kira-kira prediksinya mau masuk ke Ramadan itu? Oleh karena itu, saat yang sangat singkat ini, kami akan memberikan informasi tentang prediksi awal bulan atau mengawali Ramadan 1445 Hijriah. Dalam hal ini tentunya kita berangkat dari kajian hisab awal bulan. Dalam hisab awal bulan itu kita diberikan satu pembelajaran untuk mengetahui kapan saatnya, kapan tibanya awal bulan. Teristimewa di bulan-bulan Hijriah ini, dari 12 bulan itu, yang paling fokus adalah Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ini sangat sensitif kali tatkala orang akan menentukan Ramadan itu. Ya, ketiga bulan inilah maka dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2004 bahwa tentang metode penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam misi fatwa salah satunya adalah bahwa untuk menetapkan fatwa, untuk menetapkan awal Ramadan Syawal ditempuh dengan melalui metode hisab dan ru'yah. Nah, itu saja. Nah, dan nanti ada sisinya yang lain, tapi intinya itu. Oleh karena itu, untuk menentukan ini kita harus melihat dulu secara hitungan atau hisab, ya,
atau hitungan atau disebut namanya hisab. Untuk menentukan awal bulan itu kita ditandai dengan peristiwa ijtima. Ijtima itu istiwa conjunction, adalah perjumpaan dalam satu bujur astronomi antara bulan, matahari dan bumi yang mengakibatkan awal bulan itu menjadi 0.0. Ya, kalau ada kita mendengar orang estafet, kita ke perjumpaan antara akhir bulan dan mengawali awal bulan, pertemuan itulah disebut ijtima. Pokoknya ijtima menggunakan biasanya ada ijtima ulama, ijtima mungkin ahli hisab, tapi ini perjumpaan antara kondisi di mana akhir bulan Qamariyah akan berpindah menjadi awal bulan Qamariyah. Nah, peristiwa itulah disebut dengan peristiwa conjunction atau peristiwa ijtima. Untuk mengawali Ramadan itu ijtimanya terjadi pada hari Ahad Legi, tanggal 10 Maret ya tahun 2024 ya, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Pukul 16:12 WIB. Dan ketika matahari terbenam pada hari Ahad itu, yaitu tanggal 10 Maret 2024, itu matahari bulan telah sudah berada di atas ufuk mar'i pada ketinggian min 0,24 atau 24 menit 44,95 detik untuk Jayapura. Tapi untuk di Medan sudah tinggi hilalnya sudah di atas ufuk 0 derajat 33 menit 38 detik. Untuk di Medan. Untuk di Pelabuhan Ratu itu sudah 0 derajat 33 menit 44. Ya, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ya, itu di Sukabumi. Kemudian yang tertinggi adalah di Loknah. Sudah 0 derajat 5,45 detik ya. 37 menit. Nah, adapun ketinggian itu kalau di Medan maupun di Sukabumi, kemudian di Loknah itu sudah di atas ufuk ketinggian itu, tapi tidak mencapai kriteria, belum memenuhi kriteria imkan. Kriteria yang memungkinkan bisa terlihat itu disepakati oleh ulama ahli falak di negara Mabim, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia, Singapura. Itu disepakati 3 derajat tingginya dan sudut elongasi 6,4 derajat. Ya. Dan ternyata ketinggian nanti tanggal 10 Maret 2024 malamnya itu maghrib itu ya, itu tingginya belum mencapai kriteria imkan. Oleh karena itu tanggal 1 Ramadan memulai mengawali ibadah puasa Ramadan itu diprediksi ya, menunggu pengumuman pemerintah yang diprediksi tanggal 12 Maret ya, dengan melalui istikmal ya, perhitungannya istikmal ya. Tapi ini juga untuk menentukan ini akan ditentukan oleh pengumuman pemerintah berdasarkan hasil sidang isbat. Nah, kemungkinannya
ada potensi perbedaan karena di Indonesia ini ada penganut pakai hisab semata-mata, itu teori wujudul hilal, sehingga dimungkinkan teori wujudul hilal yang menganut wujudul hilal itu pakai hisab semata-mata, ketinggian hakiki malah ya, bukan ketinggian marfi, ketinggian hakiki malah sudah di atas ufuk sebagian wilayah Indonesia, walaupun di Jayapura masih nol, tapi dimungkinkan mereka juga akan mengalami puasa duluan, mengawali puasa duluan. Ini kemungkinan prediksi ini. Tapi kalau mudah-mudahan semua adalah lapang hati saja untuk mengikuti pengumuman pemerintah, kiranya bisa mulai bersama, yaitu prediksinya hari Selasa PON tanggal 12 Maret 2024. Ya. Namun demikian, karena ada potensi kemungkinan terjadi perbedaan, diharapkan kita semua saling menghormati, legowo, tapi kita yakinilah apabila keputusan pemerintah sudah menetapkan, kita mematuhi atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kalaupun ada perbedaan, kalau pemerintah sudah menetapkan, ya hendaknya tidak ada perbedaan sesuai dengan kaidah fikih, hukmul hakim ilzam yarfa'ul khilaf. Kalau keputusan pemerintah itu mengikat kita, dan untuk kita menghilangkan perbedaan itu. Itu sebenarnya kaidah fikih begitu. Jadi pada ulama-ulama, para ulama itu ahli hisab, ya sepakat. Kalaupun terjadi perbedaan, kalau ada putusan sultan pemerintah ya ikuti. Seperti Arab Saudi itu menggunakan hisab dan menggunakan teori ru'yah juga. Tapi pada suatu saat mungkin nampak orang yang teori hisab sudah tanggal 1 sudah tinggi, tapi kalau tidak terlihat, maka pemerintah akan memutuskan itu sesuai dengan hasil ru'yah. Hasil ru'yah tidak berhasil, maka dihidupkan. Dan itu apabila sudah raja menentukan, maka semua mematuhi. Itu saja bedanya di Indonesia dengan di luar. Demikian saja sekedar informasi, dan mudah-mudahan kalau nanti kita tidak perlu lagi membuat gangguan ukhuwah, tapi beralih kita memasuki Ramadan nanti dengan senang hati, dengan gembira, dan tidak ada perpecahan, tapi kita saling menghormati dan kita ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.